warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian. Pagi, Bu. Apa kalian masih semangat? Semangat. Sebelum masuk ke pelajaran IPA hari ini, Ibu meminta untuk ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu ya, Nak. Iya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terlebih dahulu Ibu absen ya, Nak. Ya, Ibu. Saniatur Rizkia, Ada. Jumaria, Hadir. Muhammad Fahrul Rozi, Hadir. Sania, Hadir. hadir semua ya, Nak. Iya, Bu. Baik, apa kalian tadi malam sudah belajar? Sudah. Belajar tentang? Pernapasan hewan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi IPA tentang pernapasan hewan dan manusia. Ada yang tahu dengan pernapasan itu apa? Tidak. Pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Bisa dipahami apa itu pernapasan? Bisa. Kalian tahu nggak hewan bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan kulit, dan ada juga yang menggunakan trakea. Di sini pernapasan hewan bermacam-macam tergantung hewan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Jika manusia bernapas menggunakan apa, Nana? Paru-paru. Paru-paru, pinter. Jelaskan perbedaan pernapasan manusia dan juga pernapasan hewan. Jika manusia menggunakan paru-paru dan hewan menggunakan insang jika ada di air. Persamaan, kalau manusia menggunakan paru-paru, kalau hewan darat menggunakan paru-paru juga. Contohnya seperti hewan katak. Katak jika ada di daratan, katak tersebut akan bernapas menggunakan paru-paru. Katak memiliki organ lain yang mereka gunakan untuk bernapas, yaitu dengan kulitnya. Katak dapat melakukan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida melalui kulit mereka. Tetapi hanya bisa dilakukan saat kulit mereka dalam keadaan lembab. Itulah sebabnya mengapa katak selalu berada di dekat air atau dalam keadaan tersembunyi di tanah yang lembab. Kulit katak adalah mesin pernapasan yang efisien. Pertukaran karbon dioksida bisa 2 kali dalam 1 hari, lebih cepat daripada paru-paru mereka. Bisa dipahami? Bisa. Jika kalian pernah melihat katak menguap, itu karena mereka tidak pernah membuka mulut saat bernafas. Katak tidak bernapas menggunakan mulut melalui mulut mereka, hanya melalui hidung mereka. Di sisi lain, manusia memiliki pilihan bernapas melalui hidung atau mulut kita, atau keduanya. Jika katak bernapas menggunakan otot rahang bawah, mereka untuk membantu memindahkan udara, tetapi mulut mereka tetap tertutup saat mereka bernafas. Sampai di sini Ibu menjelaskan pernapasan katak. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak. Tidak ada ya? Ya. Ibu lanjut ya. Ya. Di sini Ibu mempunyai media gambar di mana Ibu di sini sudah mencantumkan macam-macam pernapasan pada hewan. Yang pertama ada burung. Kalian tahu burung?
Tahu. Burung bernapas menggunakan Pundi udara. pundi udara. Pundi udara burung berfungsi untuk menungkarkan gas oksigen melalui karbon dioksida. Belalang. Kalian tahu apa belalang? Tahu. Belalang menggunakan Trakea. trakea. Pinter. Sapi sama seperti manusia, bernapas menggunakan Paru-paru. Di sini ada cacing. Di sini pernapasan cacing juga sama dengan kata, di mana cacing juga bernapas menggunakan Kulit. ular juga bernapas menggunakan kulit ya, Nana. Ya. Ini selanjutnya Ibu akan membahas tentang mengenal bagian tumbuhan serta mengenal fungsi-fungsi dari tumbuhan yang Ibu jelaskan ya, Nana. Ya. Yang pertama, bagian tumbuhan ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Akar berada di dalam tanah. Fungsi atau kegunaan akar adalah, ada yang tahu? Fungsi Tidak. akar? Tidak. Baik. Fungsi akar ada 3 macam ya, Nana. Yang pertama, menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan yang terakhir, ada sebagai tempat menyimpan makanan. Misalnya pada tanaman wortel, tanaman lobak, dan juga tanaman ubi-ubi kayu. Bisa dipahami? Bisa. Tapi kalian tahu apa itu akar? Di sini akar juga dibagi 2 ya, Nana. Yang pertama ada rambut akar atau bulu-bulu akar. Bulu akar berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua ada tudung akar. Tudung akar berfungsi atau berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Bisa dipahami apa itu akar? Bisa. Selanjutnya Ibu lanjut ke batang. Ada yang tahu batang? Tidak. Tidak ya. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang mempunyai kegunaan yaitu dengan berbagai macam 3 kegunaan. Yang pertama, sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan juga buah. Yang kedua, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dan yang terakhir, ada sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambut, dan juga makanan seperti makanan sagu. Di sini ada macam 2 batang. Yang pertama, ada batang basah dan juga ada batang berkayu. Ada yang tahu batang basah apa? Tidak. Batang basah yaitu batang tumbuhan yang lunak dan yang berair. Misalnya batang tanaman bayam. Ada yang tahu bayam? Sayur bayam ada yang tahu? Tahu. Itu yang dinamakan batang Ya. batang basah. Masa. Yang kedua ada batang berkayu. Batang berkayu yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu. Misalnya batang pohon mangga, batang pohon rambutan, batang pohon serikaya, dan juga batang pohon lainnya yang mempunyai batang kayu. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya Ibu lanjut ke daun. Ada yang tahu daun? Tahu. Tahu. Daun apa, anak-anak? Daun mangga. Daun mangga, pinter. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang daun pada umumnya berwarna hijau. Daun di sini ada 2 yang berwarna hijau muda, ada yang berwarna hijau tua. Bisa dipahami? Bisa. Ada pula yang tidak berwarna hijau, misalnya daun pada tanaman puring, daun yang kering. Daun yang kering, yang sudah kering, tidak akan berwarna hijau lagi. Tetapi daun yang kering bisa juga sudah berwarna coklat. Fungsi atau kegunaan daun ada 3. Yang pertama,
untuk melakukan pernapasan, sebagai tempat pembuatan makanan, dan juga tempat terjadinya penguapan. Bisa dipahami? Bisa. Kegunaan dan fungsi daun? Bisa. Bentuk dan berdasarkan susunan tulang daunnya ada 4 macam, yaitu yang pertama bertulang menyirip. Bentuknya seperti susunan sirip ikan, contohnya daun mangga, daun jambu, dan juga daun nangka. Di sini ibu mempunyai contoh daun jambu. Di sini kan seperti sirip ikan ya, ada yang menyirip ke sini, ada yang menyirip ke kanan, ada yang juga menyirip ke kiri. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua ada bertulang menjari. Bentuknya merupai jari-jari tangan. Contohnya daun pepaya, daun singkong, dan juga daun kapas. Nanti kalian lihat di rumah kalian masing-masing contoh daun pepaya. Ya Nana? Iya. Daun pepaya menyerupai jari-jari tangan. Kalian lihat di rumah kalian masing-masing ya. Iya. Yang ketiga ada bertulang melengkung. Bentuknya garis-garis melengkung, contohnya seperti daun genjer. Yang terakhir ada bertulang sejajar. Bentuknya berupa garis-garis sejajar. Contohnya seperti daun padi, daun jagung, dan juga daun yang lainnya. Yang penting garisnya sejajar. Yang terakhir ada bunga. Tahu bunga? Tahu. Tahu macam-macam bunga? Tahu. Bunga apa? Bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek. Bunga anggrek, bunga matahari, bunga sepatu, dan juga bermacam-macam bunga ya nak. Iya. Bunga pada tumbuhan berbagai macam bentuk dan warnanya. Ada bunga yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, dan juga ada yang berwarna ungu. Fungsi atau kegunaan bunga ada yang tahu? Tidak. Fungsi bunga sebagai alat berkembang biak. Bunga dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bunga tidak sempurna. Yang kedua, bunga sempurna. Yang pertama, bunga tidak sempurna, ada yang bisa menjelaskan? Tidak. Bunga tidak sempurna, bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau putik saja. Bunga yang hanya mempunyai benang sari saja disebut bunga jantan. Bunga hanya mempunyai putik saja disebut bunga betina. Bisa dipahami? Bisa. Bunga sempurna, bunga yang mempunyai benang sari dan putik bunga. Yang kedua ada bunga sempurna. Bunga sempurna mempunyai benang sari dan putik bunga. Bunga sempurna terdiri dari 5 macam bagian. Yang pertama ada tangkai bunga, kelompok bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik bunga. Di sini ibu akan menjelaskan 5 macam bagian tersebut. Pertama ada tangkai bunga. Ada yang tahu tangkai bunga? Tidak. Tangkai bunga yaitu bagian yang menghubungkan batang bunga dan juga bunga. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua ada kelompok bunga, yaitu bagian yang digunakan untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Ada yang tahu bunga kuncup seperti apa? Tahu. Kelopak bunga berwarna hijau, di mana bentuknya menyerupai daun. Kelompok bunga akan membelah bila bunga sudah dalam keadaan mekar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sampai di bunga ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu lanjut macam-macam bunga? Tidak. 3. Ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang indah. Mahkota bunga biasanya berbentuk menarik dan berwarna-warni seperti pelangi. Pintar. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga seperti tawon. 4. Ada benang sari. Benang sari yaitu alat kelamin jantan bunga. Bisa dipahami? Bisa. Berguna sebagai alat perkembangbiakan bunga. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Dan yang terakhir ada putik bunga. Putik bunga yaitu alat kelamin betina bunga
yang berfungsi atau berguna sebagai alat perkembangbiakan juga seperti benang sari. Bisa dipahami? Bisa. Di sini ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian ya nak. Tugasnya kalian cari 2 macam bunga seperti bunga mawar dan juga bunga melati. Ditulis. Bunga mawar dan juga bunga melati. Dengarkan dulu ya. Di sini ibu minta kepada kalian minggu depan untuk menjelaskan di depan bersama ibu fungsi bunga mawar apa, fungsi bunga melati apa, dan juga fungsi butik ataupun benang sari bunga-bunga tersebut yang kalian bawa ya Nana. Baik, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sebelum ibu tutup, ibu meminta untuk ketua kelasnya dipimpin doa ya nak. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Terima kasih ya. Baik, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian terima dan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi